Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue mau merangkum film yang cukup nyeleneh nih. Judul filmnya adalah Stroke yang dirilis tahun 2016 lalu. Nah, film ini bakal bercerita di mana di masa depan bayi bukannya dilahirkan, melainkan harus memesan dari seekor burung bangau. Oke, buat kalian penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. On Stork Mountain. It was an honor and a privilege. Nah, film ini diawali memperlihatkan para burung bangau dan mereka ini sedang melakukan tugasnya menjadi para pengantar bayi. Tapi di sini mereka ini selalu saja banyak cobaan saat mengantar bayi itu. Or adversity. Nah, karena cobaan mengantar bayi itu terlalu berat, mereka ini akhirnya memutuskan untuk menghentikan perusahaannya dan menggantinya menjadi pengantar paket. Nah, di sini juga kita bakal diperlihatkan nih sebuah perusahaan bangau yang begitu sangatlah besar, dan di sana juga menampung para karyawan yang begitu sangatlah banyak. Lalu di sini ada satu bangau yang bernama si Junior, dan dia ini telah terpilih menjadi bangau paling berprestasi di perusahaan itu karena kinerjanya sangatlah bagus. Lalu di sini juga ada seekor burung yang bernama si Toddy, dan dia ini sirik dengan prestasi si Junior itu. Lalu gak lama kemudian di sini datanglah bangau lain, dan dia ini bilang kepada si Junior kalau dirinya sedang ditunggu oleh pimpinan. Dan saat sudah bertemu, di sini pimpinannya ini sangatlah senang karena kinerja si Junior. Lalu dia ini bilang kepada si Junior kalau dirinya sebentar lagi akan pensiun dan perusahaannya akan diserahkan kepada si Junior. Nah, mendengar hal itu, dia pun sangatlah senang karena sebentar lagi dia akan menjadi pimpinan perusahaan itu. Lalu di sini si pimpinan ini sedikit mengingat kenapa perusahaannya jadi berubah, yang asalnya mengantar bayi menjadi mengantar paket. Jadi pas zaman dulu ada satu burung bangau yang bernama si Jasper, dan di mana dia ini telah gagal mengantar bayi pesanan. Dan dikarenakan alat pelacak rumahnya rusak, dan karena kejadian itu juga di sini si Jasper ini kabur dari sana. Lalu semenjak kejadian itu, karena mengantar bayi terlalu beresiko, akhirnya perusahaan itu beralih profesi menjadi mengantar barang. Lalu setelah percakapan itu, di sini pimpinannya ini dia pun menyuruh si Junior untuk bilang kepada bayi yang waktu itu gagal dikirimkan oleh si Jasper kalau dia ini sudah dipecat dari perusahaannya karena diceritakan bayi itu sudah besar dan bekerja juga di perusahaan bangau itu. Excuse me, Orphan Tulip? Lalu di sini si Junior ini dia pun mendatangi bayi itu yang kini sudah tumbuh dewasa dan dia bernama si Tulip. Nah, di sini si Tulip yang melihat si Junior, dia pun sangatlah senang karena ada bangau yang mau mengajaknya berbicara. Dan di sini si Tulip ini dia pun memberitahu si Junior kalau dia telah berhasil membuat sebuah mesin teknologi yang mana alat itu bisa membantu para hewan yang tidak bisa terbang jadi bisa terbang. Tapi pas mencoba alat itu, ternyata alat itu belum sempurna dan malah membuat kekacauan juga di perusahaan itu. Wow, ada promo murah nampol. Dapatkan potongan voucher hingga diskon 50% dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Segala lengkapi alat perjalanan Anda hanya di Boxcopper. Belanja aman, nyaman, dan original. Lalu setelah itu, di sini si Junior ini dia pun bilang kepada si Tulip kalau dia sudah dipecat dari perusahaannya dan gak boleh lagi membuat alat-alat seperti itu. Nah, tapi di sini si Junior ini tiba-tiba merasa kasihan dengan si Tulip. Dan pada akhirnya dia pun menyuruh si Tulip agar dia bekerja menjadi admin pengirim surat saja. Tapi dia ini gak boleh keluar dari tempat itu karena si Junior ini dia pun takut kalau atasannya tahu kalau si Tulip masih ada di tempat itu.
Nah, setelah berjam-jam menunggu, di sini si Tulip ini mulai merasa bosan karena tidak ada satupun surat yang masuk. Lalu di sisi lain, ada anak yang bernama Sinet, dan dia ini terlihat sedang bermain sendirian. Lalu dia ini mencoba memanggil ayahnya dan juga ibunya agar mereka bermain bersama-sama. Dan di sini mereka ini malah menjawab kalau mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya dan 5 menit lagi pekerjaannya akan selesai. Promise me that we were taking down Dr. Love. We promise. 5 more minutes. And then we'll start. Tapi setelah menunggu beberapa lama, kerjaan ibu dan ayahnya ini malah gak kelar-kelar dan mereka ini malah terus sibuk dengan pekerjaannya. Decided I want. Why are you laughing and not answering? There's a stop sign. We're stopping. We do stop for that. I love you, brother. Nah, saat di mobil, di sini dia pun mulai berpikir nih kalau dia ingin punya seorang adik agar dia ini punya teman bermain. Tapi di sini si ibu ini menjawab kalau mereka bertiga sudah cukup dan gak perlu lagi memiliki adik. Lalu setelah mereka pulang ke rumahnya, di sini Snape ini pergi ke gudang atas. Dan dia pun gak sengaja nih melihat sebuah buku gimana cara memesan bayi dari perusahaan burung bangau. Lalu di sini Snape yang ingin sekali adik, dia pun mencoba mengirimkan surat itu kepada perusahaan bangau itu. Nah, di sini juga si Tulip juga tiba-tiba kaget nih karena setelah lama menunggu ternyata ada surat yang masuk juga. I'll be doing my job. Dan di sini si Tulip yang tahu itu adalah surat permintaan bayi, dia ini mencoba bilang kepada si Junior. Tapi pas akan menghampirinya, ternyata si Junior ini sedang mengobrol dengan pimpinannya. Nah, di sini si Junior yang melihat si Tulip keluar dari tempat kerjanya, dia pun sangatlah panik karena si Tulip takut ketahuan oleh bosnya. Convo, Hunter. Nah, lalu sampai di sana, di sini si Junior ini bilang kepada si Tulip kalau mereka sudah tidak bikin bayi lagi. Tapi si Tulip yang kekeh karena itu adalah hasil kerja pertamanya, dia pun tetap masukkan surat itu ke dalam mesin pembuat bayi agar mereka diproses. Nah, di sini si Junior yang melihat itu, dia pun langsung berusaha nih buat matiin mesin itu. Dan sampai-sampai sayap si Junior ini harus terluka. Is it off? Lalu gak lama kemudian, di sini ternyata bayi itu sudah tercipta. Dan mereka pun mau gak mau nih, harus mengatakan bayi itu ke rumahnya. Lalu di sini, si Nete mengetahui dia sebentar lagi akan mempunyai seorang adik. Dia pun langsung membangunkan ayah dan ibunya. Dan dia juga bilang kalau adiknya sudah jadi dan sebentar lagi akan diantarkan ke rumahnya. Nah, di sini si Junior ini merasa bingung nih gimana cara mengantarkan bayi ini. Dan gak disangka juga, dia pun malah bertemu dengan si Toddy. Lalu di sini si Toddy ini, dia pun mulai curiga dengan benda yang dibawa oleh si Junior. Roller coaster of here we go. See you later. What the? Lalu di sini, si Junior ini membawa bayi itu ke ruangan bawah. Dan dia pun berencana akan mengantar bayi itu hari itu juga. Tapi pas dia terbang, dia pun tiba-tiba merasa sakit di bagian sayapnya karena terjepit oleh mesin tadi. It's broken. Nah, tapi di sini mereka ini gak kehabisan akal nih, di mana mereka ini akan menggunakan pesawat bangau untuk mengantar bayi itu. Lalu di sini si Junior ini juga mengajak si Tulip untuk ikut juga mengantar bayi itu. Bird. My urine I peed in the seat we were falling. Lalu pas mereka terbang, ternyata mereka ini sedang dipantau oleh burung bangau yang waktu dulu pernah kabur dari perusahaannya, dan dia bernama si Jasper. Lalu dia juga berencana untuk mengikuti si Junior. Nah, di sisi lain, di sini terlihat si Ned ini, dia pun sedang membawa barang-barang untuk dibawa ke belakang rumahnya. Dan dia pun bermaksud untuk mengubah bentuk rumahnya sebelum calon adanya datang. Lalu ayahnya ini bertanya kepada si Ned, tapi si Ned ini malah menjawab kalau ayahnya tidak usah membantunya dan teruskan saja pekerjaannya. Dan karena si Ned ini sedang menyiapkan kedatangan adiknya. I think I'll be in college. Nate? Nah, setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba ayahnya ini tersadar kalau ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sampai-sampai lupa dengan anaknya. Lalu si ayah ini akhirnya memutuskan untuk membantu si Ned.
Lalu di sisi lain, di sini Stody ini masuk ke mesin pembuat bayi. Dan dia pun memeriksa mesin itu telah terpakai. Dan setelah mengetahui mesin itu telah terpakai, dia pun langsung memutuskan untuk mengejar si junior. You're delivering a baby. We are delivering a package. Maybe we should name. What are we gonna call you, baby? Lalu saat di jalan, di sini tiba-tiba bayi ini malah menangis dan membuat si Tulip malah refleks mengambil bayi itu dan sampai-sampai lupa dengan kemudinya. Dan pada akhirnya juga membuat pesawat itu jadi oleng nih dan harus terjatuh di daerah es. Nah di sini si junior ini marah kepada si Tulip karena gara-gara dia pesawatnya bisa jatuh. Lalu dia ini akhirnya memutuskan untuk mengantar bayi itu sendirian tanpa si Tulip. What? You're breaking up the team? Deliver this package and back at Stork Mountain. Tapi di sini juga tiba-tiba si junior ini malah datangi oleh serigala dan berdekam. Ya di sini tiba-tiba si junior ini malah dipukul oleh mereka. Lalu pas dia sadar, dia pun kembali bertemu dengan si Tulip, tapi dengan keadaan mereka sama-sama terikat. Lalu gak lama kemudian juga datanglah serigala yang membawa bayi. Dan di sini mereka ini bermaksud untuk memakan bayi itu bersama-sama. Tapi pas melihat bayi itu sangatlah lucu, mereka ini gak tega nih dan mengurungkan niatnya. Dan mereka juga malah berencana akan merawatnya. Lalu di sini juga tiba-tiba si Tulip ini malah menyundul si junior. Dan ternyata hal itu membuat si bayi jadi tertawa. Nah di sini serigala yang merasa lucu dengan tingkah si bayi ini, dia pun meminta si Tulip untuk melakukan hal itu lagi. Lalu di sini Tulip ini menjawab kalau dia akan melakukannya, tapi lepaskan dulu ikatannya dan dia akan memukul si junior. Tapi pas sudah dilepaskan, berdekam. Ya di sini Tulip ini malah menipu si serigala dan malah memukulnya hingga dia puyeng. Lalu dia ini langsung membawa si bayi untuk kabur dari sana. It doesn't fly. Nah setelah perjuangan cukup panjang, akhirnya mereka ini berhasil kabur dari para serigala itu. Lalu di sisi lain, di sini si ibu ini tiba-tiba kaget nih karena rumahnya tiba-tiba berubah oleh si ayah dan juga si Ned. Lalu si ibu juga bilang kepada si ayah kalau dia harus kembali bekerja dan jangan membuang waktunya dengan hal-hal seperti itu. Fleeting moments, precious memories. Lalu di sini si ayah ini menjawab kalau selama ini mereka ini selalu sibuk dengan pekerjaannya dan sampai-sampai lupa dengan anaknya. Nah si ibu yang mendengar jawaban itu, dia pun mulai sadar dan memutuskan untuk membantu mereka juga. Lalu di sisi lain, di sini mereka ini nyoba nih buat menghibur si bayi agar dia terus tertawa. Dan pada akhirnya juga mereka ini jadi akrab. Nah di sisi lain, ternyata si Stody ini, dia ini sudah sampai nih di wilayah es itu. Dan dia pun bertanya kepada para hewan, apakah melihat burung bangau yang sedang membawa bayi? Tapi hewan-hewan di sana menjawab kalau mereka tidak melihat sama sekali. Lalu singkat cerita, di malam harinya di sini si Tulip ini, dia ini nyoba nih buat curhat kepada si junior kalau dirinya ingin sekali bertemu dengan keluarganya. Karena dari kecil, dia ini tidak pernah bertemu dengan keluarganya karena pos penunjuk rumahnya rusak. Lalu di sini juga, si Tulip ini tiba-tiba punya ide nih agar mereka mengasih nama si bayi ini. Dan bayi ini bernama si Destiny. Is her name? Isn't that right, Doc? Yeah, I don't know. Maybe she just needs to be rocked. Lalu saat mereka tertidur, di sini tiba-tiba si Destiny ini malah menangis dan membuat mereka harus terbangun dan berusaha menidurkannya kembali. We're just a guy and a girl trying to put our baby to sleep. Tapi di sisi lain, ternyata tangisan itu terdengar oleh si Stody. Dan dia pun langsung memantaunya, mereka dari kejauhan. And you're sure you
saw this. Nah, setelah mengetahui hal itu, di sini Stody ini langsung bilang kepada pimpinannya kalau si Junior sedang mengantarkan bayi. Dan hal itu juga seketika membuat dia jadi marah dan memutuskan untuk memecat si Junior. Junior, we gotta go. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini si Junior ini dibangunkan oleh si Tulip dan dia pun mengajaknya untuk kembali mengantar si Destiny ke rumahnya. Lalu di sisi lain, keluarga si Destiny ini sudah gak sabar nih dengan kedatangan si Destiny. Dan dia pun sudah merubah rumahnya untuk menyambut kedatangan si Destiny itu. Lalu di sisi lain, ternyata pimpinan ini dia pun punya ide yang sangatlah jahat nih, di mana dia akan menjebak si Junior. Dan dengan mengganti map arah ke rumah si Destiny dan mengarahkannya ke rumah yang akan menjebaknya. Lalu di sini terlihat si Junior ini sudah sampai ke pelabuhan dan dia pun akan mencoba menaiki kapal. Tapi pas sudah naik, di sini si Destiny ini dia pun malah menangis nih dan membuat para penjaga hampir mengetahui mereka. Check. Maybe she needs a nap. Wants you. Oh, that doesn't make sense. No. She's gonna. Oh, she's gonna. Lalu saat kapal itu akan berangkat, lagi-lagi cobaan terus terjadi. Di sini tiba-tiba datang serigala dan langsung mengejar mereka. Lalu saat mereka akan kabur melewati dinding kaca, di sini si Junior ini malah pusing nih karena dia tidak bisa melihat kaca sama sekali. Dan si Tulip ini langsung berusaha nih untuk mengarahkan si Junior. Tapi gak lama juga, para serigala itu malah sudah sampai ke sana. We made a great team. Lalu saat mereka terpojok, di sini tiba-tiba datanglah si Jasper dan dia pun langsung membawa mereka terbang dan langsung membawanya kembali ke atas kapal. Hey, let me explain. I don't wanna hear it. When you orphaned me, you said what? Nah, di sini juga tiba-tiba si Jasper ini bilang kepada mereka kalau alasan dia datang ke sana, dia pun ingin meminta maaf atas kesalahan dia di masa lalu. Jadi pas waktu dulu, dia ini bukan kabur karena tidak bisa mengantarkan si Tulip pas masih kecil. Tapi dia ini bingung karena pos penunjuk rumahnya rusak. Dan bertahun-tahun, dia ini mengumpulkan pecahan pos itu. Tapi ada satu pecahan pos yang tidak ditemukan. One piece. But I... Lalu saat pembicaraan itu, tiba-tiba si Tulip ini menunjukkan pecahan pos terakhirnya. Dan ternyata pecahan itu ada di si Tulip. Dan pada akhirnya juga, pos itu kembali menyala. Dan si Tulip ini bisa melihat arah jalan rumahnya. Oh my gosh, this is crazy. Lalu di sini juga, tiba-tiba si Junior ini dia pun jujur nih kalau dia sudah tidak bekerja di perusahaan itu. Tapi dia ini berjanji akan tetap mengantar si Destiny untuk pulang ke rumahnya. Lalu pada akhirnya di sini mereka ini harus berpisah karena si Junior harus mengantarkan si Destiny dan si Jasper akan mengantar si Tulip pulang ke rumahnya. Lalu pas sampai di halaman rumahnya, di sini si Tulip ini akan menekan bel rumahnya. Tapi bukannya ditekan, dia pun malah kabur karena dia belum siap bertemu dengan keluarganya. Tulip? Lalu di sisi lain, di sini si Junior juga, dia pun telah sampai nih di rumah tujuan si Destiny. Tapi pas orang itu membuka pintu, ternyata di dalamnya sudah ada si pimpinan dan juga si Toddy. Karena alamat rumahnya sudah diganti, itu bukan rumah si Destiny, melainkan rumah jebakan untuk menangkap si Junior. Nah lalu di sini mereka ini langsung membawa si Destiny dan langsung mengikat si Junior di tempat itu. The stores. Lalu di sisi lain, ternyata keluarga si Ned ini malah datangi oleh polisi. Karena polisi ini melihat kalau desain rumahnya membahayakan lingkungannya. Dan di sini juga keluarga si Ned ini baru sadar kalau para bangau sudah tidak mengantarkan bayi lagi dan membuat mereka seketika menjadi kecewa. Dan mereka juga akhirnya memutuskan untuk merubah tampilan rumahnya kembali. Nah di sini juga ternyata si Tulip ini lari ke rumah si Destiny karena pengen bertemu dengan si Junior. Dan pas dia melihatnya, dia juga sangatlah kaget karena itu bukan rumah si Destiny, melainkan rumah jebakan untuk menangkap si Junior.
Lalu di sini Tulip ini akhirnya punya ide nih agar mereka bisa mengambil si Destiny kembali, yaitu dengan memesan sebuah paket agar mereka bisa masuk lagi ke perusahaan itu. Here, storks come together for one thing. Dan sampai di sana, ternyata kantornya ini sedang mengadakan sebuah pesta. Dan mereka pun menggunakan kesempatan itu untuk mereka menyamar. Even if we get the baby, we have no way to get out of here. Pardon me, big guy. I'm full of dreams. Dan di sisi lain juga, di sini si Destiny ini akan dibawa oleh para penguin. Dan di sini juga untungnya datang si Junior dan membuat para penguin ketakutan. Lalu setelah Junior berhasil membawa si Destiny, di sini dia pun tiba-tiba menangis dan membuat mereka akhirnya ketahuan. Nah di sini juga si pimpinan ini menyuruh semua para bangau untuk menangkap si Junior. Lalu si Junior yang panik, dia pun punya ide nih untuk menyalakan mesin pembuat bayi agar di sana semakin kacau. Dan dia pun membuat 1 juta bayi yang sudah lama dipesan. Lalu setelah dia melihat itu, dia pun langsung mencoba menghentikan mesin itu. Tapi di sini tiba-tiba, dekau, ya di sini dia pun malah terpental oleh mesin itu. Lalu saat bayi itu sudah banyak, di sini si Junior ini menyadarkan para bangau agar mereka menyelamatkan para bayi. Karena tugas bangau sesungguhnya yaitu mengantarkan bayi, bukan mengantar paket. Lalu gak lama juga datanglah si pimpinan sembari membawa mesin pengangkut untuk merusakkan mesin itu. Tapi gak disangka juga ternyata remote pengendali mesin yang dipakai si pimpinan itu malah dipegang oleh si Destiny. Dan dia pun malah memainkannya dan membuat mesin itu jadi gak jelas arahnya, dan membuat si pimpinan harus tersangkut di sebuah tali penahan perusahaan pengirimannya. Dan pada akhirnya membuat dia harus terjatuh bersama perusahaannya. Dan di sini si pimpinan yang akan terjatuh, dia pun mencoba menarik si Junior. Tapi untungnya si Junior ini akhirnya sekarang bisa terbang. Lalu di sini pada akhirnya perusahaan bayi itu kembali bangkit dan pimpinannya sekarang adalah si Junior. Lalu si Junior ini memotivasi para bangau kalau para bangau harus kembali mengantar para bayi, karena para bangau ini harus peduli dengan populasi manusia. Dan pada akhirnya juga mereka ini mulai beraksi dan mulai mengantarkan para bayi itu. Dan di sini semua orang akhirnya sangatlah senang karena bayi yang sudah lama mereka pesan akhirnya bisa datang. Dan di sini juga keluarga Snake ini melihat para bangau yang sedang mengantarkan para bayi. Dan pada akhirnya juga dia pun langsung menyalakan rumahnya agar si bangau ini gampang menemukan rumahnya. Dan saat itu juga di sini si Junior ini sampai di rumah si Destiny dan membuat si Ned sangatlah senang, dan dia pun sekarang punya adik yang sangatlah lucu. Sign here and sign. Tapi di sini juga si Junior ini merasa sedih karena hari itu adalah hari pertemuan terakhirnya dengan si Destiny. Tapi pas si Destiny memegang dirinya, seketika si Junior ini bisa melihat masa depan si Destiny. Lalu film pun diakhiri dengan si Tulip yang sampai di rumahnya. Dan keluarganya juga sangatlah kaget karena bayi yang lama mereka pesan kini sudah datang, tapi dengan keadaan sudah dewasa. Lalu keluarganya ini langsung memeluknya, dan si Tulip juga mengajak si Junior karena dia juga adalah bagian dari keluarganya. Dan pada akhirnya juga film pun tamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue ada di tim Merah Pencerit, dan seperti biasa terima kasih.